Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Dato Sultan Malaka adalah pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murba, salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan penulis Narda Republik Indonesia. Buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Untuk itu, Muhammad Yamin memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Masa muda Tan Malaka. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim. Ia bergelar Dato Tan Malaka yang diberikan dalam sebuah upacara adat. Gelar ini menunjukkan bahwa ia adalah orang istimewa. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandem Gadang, Suluki, 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Rasak Caniago dan ibunya bernama Sina Simabur. Orang tuanya adalah bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda. Mereka selangkah lebih maju dibandingkan dengan penduduk lainnya. Tetapi dalam kepemilikan dan kependudukan, mereka tidak jauh berbeda dibandingkan penduduk desa lainnya. Tan Malaka mengenyam pendidikan sekolah rendah. Ia meneruskan pendidikan ke sekolah guru pribumi Inland Quick School for Onderwijers di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1908 hingga 1913. G.H. Horensma, guru Tan Malaka di sekolah guru, merekomendasikan untuk meneruskan studi ke Belanda dengan sumbangan para engku Rp50 setiap bulan. Tan Malaka selama kuliah di Belanda, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku The French Revolution. Setelah revolusi Rusia, pada Oktober 1917, ia mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut. Tan mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialis dan komunisme. Sejak itulah Tan mulai membenci budaya Belanda dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Tan Malaka kembali ke Indonesia pada tahun 1919 setelah Perang Dunia Pertama usai. Tan Malaka pulang ke Indonesia untuk menjadi guru anak-anak pada kuli kontrak di perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Ia mendapatkan gaji setara dengan guru-guru Belanda. Rekan-rekan Belandanya tidak menyukai dan memandang rendah Tan Malaka. Tan Malaka menjadi orang yang penuh semangat mendalami politik dan mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya yang diperoleh di negeri Belanda. Pemikirannya semakin radikal dengan menggunakan ideologi kiri. Aksi pertamanya adalah keterlibatan terhadap pemogokan buruh di Sumatera. Dan pada tahun 1921, Tan diangkat menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibat aktivitas politiknya itu, setahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusirnya dari Indonesia. Pada tahun 1922, Tan Malaka sempat mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern Komunis Internasional. Di sana, ia ditunjuk sebagai agen komitmen untuk Asia Tenggara dan Australia. Lalu, pada tahun 1926, Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia disalahkan pendukungnya atas kegagalan pemberontakan. Tahun berikutnya, ia mengorganisir sebuah kelompok di Bangkok yang disebut sebagai Partai Republik Indonesia. Tujuannya mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia. Partai ini memperoleh kekuatan, tetapi sayangnya hanya sedikit keberhasilan yang terlihat dalam melemahkan pemerintah kolonial. Tan Malaka kembali ke Jawa pada tahun 1944 saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tan Malaka ikut bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Indonesia Soekarno. Pemikiran kemerdekaan Tan Malaka.
Tan Malaka memiliki jalan pemikiran sendiri untuk memerdekakan Indonesia sebelum para founding father mengemukakan konsep-konsep merdeka. Pada tahun 1924, Tan Malaka mengemukakan konsepsi mengenai kemerdekaan negara Indonesia dalam sebuah buku yang berjudul Narda Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Tan Malaka merupakan sosok yang tertutup. Terlebih, ia dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Ia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang memilih menggunakan revolusi sebagai alat perjuangan. Sebagai tokoh pejuang, ia memberikan contoh kepada bangsa ini tentang berjuang dengan sangat militan dan radikal, akan tetapi dengan penuh pertimbangan. Dengan jiwa revolusioner yang kuat, ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebuah perundingan. Baginya, perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari Belanda dan Sekutu.